teknik menanam dengan menggunakan bibit babon singkong. Hasilnya sudah diketahui sendiri, usianya 7 hingga 8 bulan. Ini ya risetnya, batang bibitnya ini kalau besar, umbinya pasti pun akan lebat ya. Karena tumbuhnya akar itu berawal dari bawah-bawah ini, yang paling bawah. Untuk mencapai keberhasilan, agar pohon singkong dapat memiliki umbi yang lebat, hasil panen yang jauh lebih melimpah dibanding dengan umumnya orang menanam, memiliki umbi yang super lebat, super besar, dan super jumbo. Kemarin itu ada ya, yang komplain saya di kolom komentar. Nah ini sudah saya buktikan, cara menanam singkong nih dengan menggunakan babon. Nah seperti ini sudah saya buktikan ya. Tuh lihat. Bisa menghasilkan umbi yang sebesar betis orang dewasa. Sama betis saya lebih besaran singkongnya. Ini usia 7 bulan. Nah, untuk mencapai dalam keberhasilannya, hal pertama yang harus diperhatikan supaya bisa sukses adalah 4 hal. Yang pertama, media tanam. Jadi media tanam ini sangat penting untuk supaya bisa berhasil. Lalu yang kedua, cara memilih bibit unggulnya. Ini menjadi penentu yang kepentingannya ini nomor 2. Nomor 3-nya adalah bagaimana cara menanam bibit yang benar. Jadi nggak boleh asal-asalan ya. Cara memotongnya pun harus menggunakan gergaji. Jangan menggunakan golok, pisau, ataupun arit. Nanti umbinya akan lebih lebat seperti ini. Contohnya itu kalau pakai babon ini yang jenisnya seperti ini, maka umbinya akan seperti ini. Kemudian yang keempat adalah cara perawatan yang benar dan konsisten. Yang pertama adalah media tanam ya. Kalau untuk media tanam mungkin pemirsa lebih jago dan lebih mengetahui ya. Yang penting kalau saya media tanam ini memiliki tekstur yang gembur. Jadi mudah dia ini untuk diolahnya tanahnya sehingga nanti umbi itu tidak akan mengalami adanya sebuah hambatan dalam pertumbuhannya. Nah, kemudian yang kedua, cara memilih bibit yang benar. Seperti ini, bibit yang unggul itu kita harus mampu membedakan. Jadi, jangan mencari bibit singkong yang memiliki pelepah yang jarang seperti ini. Nanti umbinya akan jarang. Nah, ini yuk, kita lihat di sini yuk. Nah, ini di sini munculnya akar-akar ini, ya. Umbi-umbi ini berawal dari bekas pelepah ini. Risetnya seperti itu. Jadi, untuk bibit yang pelepahnya jarang seperti ini, harus kita singkirkan. Dan carilah bibit yang sudah berukuran besar seperti ini dan pelepahnya ini yang rapat seperti ini. Maka umbinya nanti akan besar. Mengapa? Karena nanti kalau milih bibitnya ini kecil, dia akan berfokus terhadap pembesaran batang bawah. Itu alasannya. Selain memiliki umbi yang lebat, alasan kenapa dapat memiliki umbi yang lebat karena tumbuhnya akar itu berawal dari bawah sini. Nah ini ya, lihat bisa diperhatikan untuk singkong ini, umbi yang paling banyak itu di bagian bawah, bukan di bagian atas. Hal yang berikutnya adalah cara menanam bibit singkong. Ini harus diketahui dulu ya. Jangan menggunakan media sentimeter sebagai ukurannya, tapi perhatikanlah dari kebutuhannya. Jadi kalau menanam singkong, supaya lebih cepat panen, umbinya lebat, jangan terlalu dalam, kita perhatikan 1, ya, 2, 3. Lihat, perhatikan ini kedalamannya, 1, 2, 3, sudah cukup. Paling banter 4 ini saja, jadi nggak boleh terlalu ke dalam. Karena nanti umbinya justru akan kerdil, panennya pun akan lebih lama lagi. Dan yang keempat, sebagai pemicu dari keberhasilannya adalah sistem perawatan yang selalu konsisten. Bersihkanlah gulma-gulma yang ada di bawahnya, sampah-sampah yang ada di bawahnya yang memang mengganggu pertumbuhan gitu. Nah, kemudian setelah ini saya akan memperagakan bagaimana cara penyiapan bibitnya. Ini nggak sembarangan ya. Jadi kalau kalian ada bibit yang seperti ini ya, ini bibit unggul ya. Ini bibit unggul semua. Lihat, ukurannya sudah besar. Tapi kalau mau cara menanam dengan menggunakan babon singkong seperti ini, umbinya jauh akan lebih melimpah. Sebelum itu, kita perhatikan terlebih dahulu. Ini ya risetnya,
batang bibitnya ini kalau besar, umbinya pasti pun akan lebat ya. Karena tumbuhnya akar itu berawal dari bawah-bawah ini, yang paling bawah. Maka dari itu mulai dari sekarang, sisihkan dulu bibit-bibit yang berukuran kecil. Nah, cara memangkasnya, itu kita harus memperhatikan segala kebutuhannya itu bersumber dari bekas pelepah ini. Jadi jangan sampai kita merusak bekas pelepah ini. Seperti yang saya ulas, jangan menggunakan benda-benda tajam seperti arit ataupun golok, tapi kita dapat menggunakan gergaji ya. Maaf, ini gergajinya agak sedikit tumpul ya. Saya belum sempat untuk ngikirnya, lihat. Jadi cara menggergajinya itu di bawah dari bekas pelepah ini. Jadi jangan sampai rusak pokoknya ya. Dan usahakan ini bekas potongannya itu bisa rapi. Jangan sampai kulitnya ini yang ada di luar ini rusak. Nah, ini rahasia utama supaya dapat menumbuhkan akar yang jauh lebih lebat yang nanti akan update menjadi umbi. Ini kayaknya saya harus pelan-pelan ya karena gergajinya agak tumpul. Nah, seperti ini ya. Ini nggak ada luka, nggak ada rusak sama sekali kulitnya. Jadi perhatikan jangan sampai nanti menggunakan gergaji yang tumpul, kulit-kulit luar ini jadi rusak. Karena tumbuhnya akar itu nanti paling banyak dari bawah sini sampai dia itu betul-betul berhimpit-himpitan antara akar yang satu dengan yang lain. Antara umbi yang satu dengan umbi yang lain. Inilah yang saya sebut dengan cara menanam atau teknik menanam dengan menggunakan bibit babon singkong. Hasilnya sudah diketahui sendiri, usianya 7 hingga 8 bulan. Jadi kalau ini mau dibesarkan lagi boleh, tapi resikonya nanti ya, ini sebetulnya nggak busuk ya. Ini karena kemarin itu kena cangkulku ya, karena nyabut segini banyaknya ngusahain biar mulus itu juga agak sulit juga ya. Ini sampai boncel-boncel. Jadi kalau dibesarkan lagi, nanti kalau dia melebihi batas usianya ada bagian yang busuk, kemudian regenerasi dari umbi selanjutnya dia akan menyusul membesar, menggantikan umbi yang busuk tadi. Demikian saya menjelaskan dengan teknik menanam dengan babon singkong. Kemudian dengan umumnya orang menanam seperti ini ya. Perhatikan, bibit unggulnya sudah saya jelaskan tadi. Perhatikan mana bagian bawah dan mana bagian atas. Untuk bagian atas biasanya tumbuh calon mata tunas seperti ini ya. Berarti ini di bagian atas. Jadi untuk memahami bibit singkong ini supaya nanti apa? Nanamnya itu tidak terbalik seperti ini ya. Karena kalau terbalik nanti umbinya malah justru akan lebih sedikit. Dan biasanya kalau untuk batang atas itu kan ukurannya lebih cenderung lebih kecil. Nanti pun panennya akan lebih lama. Jadi untuk menghindari dari faktor tersebut, kita dapat melakukan dengan sistem penandaan seperti ini sebagaimana yang sudah saya lakukan di tutorial tempo hari ya. Nah, seperti ini. Manfaat juga dari pelukaan ini bertujuan supaya dapat mengendalikan dari hasil fotosintesis ketika batang singkong ini sedang memasak makanannya supaya hasil dari fotosintesisnya itu tidak mudah semuanya untuk larut menyuplai ke tunas-tunas bagian atas sehingga dia akan banyak berfokus pada umbinya dengan pembesaran umbi yang lebih besar dan lebih lebat. Baiklah pemirsa, memang ini sangat penting sekali untuk diketahui ya. Semuanya sudah saya paparkan hingga usai ya. Jikalau mungkin banyak terdapat kesalahan ataupun sudut pandang yang berbeda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Apalah artinya saya jika dibanding dengan kalian-kalian yang memang pakarnya singkong. Salam cinta tanaman, salam tani sukses Indonesia.